warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid sekalian? Sehat semua ya. Gimana kemarin kita setelah PTS lanjut lagi ke PJJ. Lanjutnya ya, berikutnya. Materi kita masih di KD 3.10 menganalisis laporan keuangan sederhana seputar financial statement. Ingat yang kemarin ya, kita ulang kembali, kita membahas tentang laporan neraca ya. Ada dua bentuk formal, bentuk apa? Bentuk stapel dan bentuk kontrol ya. Yang stapel itu yang lurus dari aktiva di atas disusun ke bawah ya, sama pasifanya. Kalau yang kontrol itu yang bentuknya sejajar. Lanjut ya, kita ke laporan keuangan income statement of cash flow, yaitu laporan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan dagang. Laporan arus kas yang melaporkan arus kas selama periode tertentu diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu apa? Operasional, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasional itu meliputi contohnya ya, kas yang diterima dari pelanggan, kemudian pembayaran kas untuk beban kepada kreditor. Kalau aktivitas investasi, yaitu yang berhubungan dengan aktivitas investasi itu pembayar kas, misalkan untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap. Lanjut ke aktivitas pendanaan. Bagian ketiga ini akan menyajikan informasi yang berhubungan dengan aliran kas keluar maupun masuk, khususnya aktivitas pendanaan ya, kas yang diterima. Misalkan kas yang diterima sebagai investasi pemilik atau penarikan oleh pemilik seperti kripe ya. Nah, ini contoh dari laporan arus kas. Penerimaan bisa dilihat aktivitas operasional, ada penerimaan dari pelanggan 35.899.600. Kemudian ada pembayaran kepada pihak lain. Nah, ini dikurangi ya jadinya ya, dari penerimaan itu dikurangi pembayaran Rp23.865.000. Jumlah kas dari aktivitas operasional adalah 12.034.600. Nah, kalau di aktivitas investasi di sini tidak ada, kalau misalkan ada seperti contohnya pembelian peralatan ya, kemudian pembelian kendaraan. Nah, itu contoh aktivitas investasi. Dan kalau arus kas dari sisi aktivitas pendanaan di sini misalkan setoran modal atau pengambilan pras dari pemilik ya. Saldo awal kas periode bisa kalian lihat di sini. Yang awal itu ada 13 juta, terakhir arus kas karena tidak ada aktivitas investasi dan pendanaan di contoh ini, maka di total ya, awal dan akhir menjadi arus kasnya di akhir periode 25.099.600. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan apa tuh ciri-ciri atau tanda kalau suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik. Misalkan kalau kita nerima laporan rugi setiap bulan, kita analisis dulu nih, kita teliti dengan cermat perusahaan untung atau rugi, berapa persen naiknya. Kalau misalkan ada peningkatan, nah itu kita bisa istilahnya bernapas lega ya. Apabila perusahaan tidak mendapatkan lonjakan probabilitas yang tinggi atau probabilitas yang tinggi setiap bulan atau tahunnya, cukup dengan adanya prospek keuangan yang kuat, sehingga perusahaan bagaimana caranya dikondisikan secara sehat gitu ya. Yang kedua, rasio probabilitasnya nih dilihat nih, yaitu alat ukur mengukur tingkat pengembalian penjualan dan investasi perusahaan.
Nah, rasio ini juga menghitung juga margin keuntungan yang melibatkan keuntungan bersih tahunan, lalu membaginya dengan penjualan tahunan. Jadi laba bersih per tahun dikurang sales ya per tahun berapa. Kalau misalkan rasionya bagus, maka masih dikatakan perusahaan itu masih sehat. Kemudian jumlah pengeluaran yang seimbang. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, biasanya kalau perusahaan itu meningkat, pendapatannya pengeluaran juga diikuti dengan jumlah pengeluaran juga yang meningkat pula. Nah, untuk membuat perusahaan kita tetap sehat, kita harus menghitung yang pastinya bahwa pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pendapatan perusahaan. Misalkan dalam 1 tahun mendapatkan laba 10%. Nah, pengeluarannya nggak boleh lebih dari 10%, itu ya. Tidak banyak berhutang, nih yang keempat. Apa maksudnya tidak banyak berhutang? Rasio mengenai rasio utang dalam sebuah ekonomi perusahaan, rasio utang ini menjadi salah satu indikator sehat tidaknya suatu bisnis. Mereka yang rasio utangnya asetnya dengan maksudnya ini pelaku bisnis, kalau rasio utangnya dan aset rasionya utang dan ekuitasnya jumlahnya itu besarannya itu ditentukan dari aktiva yang dibiayai oleh total uang, maka rasio utang dan ekuitasnya berguna melihat perbandingan utang perusahaan dan ekuitas perusahaan ya. Atau bisa dibilang jika utangnya terlalu besar, nah ini juga menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan ya. Seperti itu. Misalkan pemilik modal akan berpikir 2 kali kalau jumlah utang suatu perusahaan yang ditanamkan investasinya itu dia udah punya utang di luar banyak nih dari sisi laporan keuangan ya, sehingga investor juga jadi takut gitu misalkan menanamkan modal ini juga jadi bahan pertimbangan, maksudnya seperti itu ya. Sampai di sini materi Ibu ya. Kita simpulkan, laporan keuangan arus kas melaporkan aliran masuk kas keluar dan perputaran uang dalam satu perusahaan. Laporan arus kas yang melaporkan arus kas perusahaan ini dilaporkan setiap periode tertentu. Nah, tadi terdiri dari apa? Arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Yang terakhir adalah ada 4 tanda perusahaan kalau memiliki kondisi keuangan yang baik. Dari sisi pendapatannya, bertumbuhnya pendapatan, kemudian kita lihat rasio probabilitasnya sehat nggak, kemudian jumlah pengeluaran yang seimbang, dan tidak banyak berhutang ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita. Ibu berharap kalian semua menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Kalau tidak ada kepentingan gak usah keluar rumah ya. Ya, refreshing yang deket-deket aja lah, jangan tempat yang terlalu jauh, yang ke tempat hiburan atau tempat rekreasi yang kira-kira membahayakan seperti itu ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Pokoknya kita berpikir harus positif, sehat gitu. Kemudian jaga kebersihan di lingkungan kalian, jangan lupa bersih-bersih di rumah kalian, jangan banyak debu, jangan banyak kotoran di kamar kalian, di rumah kalian, bantu ibu kalian ya. Kemudian tetap semangat ya,
Kita nggak boleh jenuh atau gimana. Yang selama pandemi ini kok belajarnya berubah, dari yang dulu kita belajar tatap muka sekarang belajar seperti ini ya. Semua pihak mungkin mengalami tingkat kejenuhan ya, tapi kita balik lagi ya, kita nggak boleh nyerah dengan pandemi ini, dengan COVID ini ya. Kita harus tetap semangat jalani aktivitas yang wajar aja, seolah-olah kita nggak lagi pandemi, sehat di pikiran kita, sehat biarin deh boring-boring dikit gitu. Nanti juga berpikir pandemi ini akan cepat berakhir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memusnahkan virus corona ini dari muka bumi, insyaallah, amin. Selamat belajar untuk murid-muridku sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.